Pemirsa, perkembangan teknologi akhir-akhir ini telah membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Seiring pesatnya perkembangan teknologi ini menjadikan adanya dampak, di mana salah satunya berdampak pada bidang pendidikan, termasuk pada kalangan siswa sekolah dasar. Meskipun adanya teknologi ini banyak memberikan manfaat, namun di sisi lain justru bisa berdampak buruk terhadap siswa sekolah dasar. Halo teman-teman semuanya, saya Aribah Yumna Mumtazah sekarang sedang berada di Sekolah Dasar Nogopuro yang berada di Kabupaten Sleman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi tentang dampak buruk perkembangan teknologi terhadap siswa sekolah dasar. Meskipun adanya perkembangan teknologi yang semakin berkembang banyak memberikan berbagai manfaat, namun di sisi lain juga bisa berdampak buruk terhadap anak sekolah dasar. Salah satunya berdampak pada keterampilan komunikasi, di mana siswa yang sering berinteraksi dengan perangkat digital mungkin kurang mahir dalam berkomunikasi secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sedang berada di Sekolahan Negeri Nogopuro. Di sini saya sedang berada bersama Ibu Ismiati. Baik Ibu Ismiati, kedatangan saya di sini mau menanyakan beberapa hal terkait tentang dampak buruk dari adanya perkembangan teknologi terhadap siswa sekolah dasar. Langsung saja pada pertanyaan pertama, Ibu, menurut Ibu, apakah perkembangan teknologi saat ini itu banyak memberikan manfaat atau malah beresiko kepada anak sekolah dasar? Baik, terima kasih. Tentunya seperti banyak orang bilang kalau teknologi itu pedang bermata dua ya, Mbak ya. Jadi tentunya ada banyak manfaatnya tapi juga ada resikonya. Tapi kita tentu tidak memungkiri kalau generasi sekarang, tentunya yang sekarang kami ajar ya, itu kan sudah gen alpha, itu sudah akrab dengan teknologi. Jadi tetap kita harus kenalkan sambil mendampingi supaya tidak terkena dampak-dampak yang negatifnya itu. Oke, baik Bu. Kemudian teknologi yang menyebabkan risiko kecanduan kepada anak sekolah dasar itu apakah dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam pembelajaran nantinya, Bu? Tentunya iya ya, meskipun kami belum pernah ada diagnosis klinis atau dari ahli gitu ya bahwa anak ini misalnya kecanduan, itu belum ada. Tapi kalau secara awam gitu ya, kasat mata, itu memang ada murid-murid kami yang bermain game misalnya sampai larut malam, itu ketahuan oleh gurunya gitu, karena gurunya berteman di akun gamenya gitu ya. Jadi ketika dia online gitu ketahuan, karena memang sengaja kami tuh harus masuk ke dunia anak gitu ya, supaya tahu apa saja yang mereka mainkan misalnya. Nah, malah dari situ kita bisa mengontrol sambil mendampingi bahwa oh kok masih ada nih anak di atas jam 12 malam masih on gamenya. Nah, tentu resikonya ketika di sekolah itu anak-anak yang seperti itu mengantuk. Kemudian ada juga malah yang ketiduran misalnya, dan fokus belajarnya jadi berkurang. Okay. Apakah nanti dari pihak sekolah ini ada memberikan pendampingan khusus, Bu, kalau untuk anak yang seperti itu? Sebenarnya kalau yang pendampingan khusus belum terlalu gitu ya Mbak, tapi tentunya yang pertama kami lakukan adalah selalu komunikasi dengan orang tua. Jadi temuan-temuan seperti itu kan kadang orang tuanya malah tidak tahu, karena taunya anaknya tidur gitu ya, tapi ternyata kok ada temuan bahwa dia jam 12 ke atas itu masih online, masih login, masih main seperti itu. Jadi tentunya kami komunikasi ke orang tuanya gitu. Baik Bu. Kemudian sekarang kan banyak ya Bu internet yang sudah bahkan aplikasi seperti Brandly atau ChatGPT yang itu nanti bisa berdampak pada kemampuan kritis siswa. Apakah iya Bu? Sebenarnya kalau yang penelitian validnya gitu ya, tentu kita mungkin harus baca dari artikel yang kredibel gitu ya. Tapi kalau pengamatan observasi kami di sekolah, tentunya itu berpengaruh gitu ya. Tapi Bapak Ibu guru tentunya punya trik khusus gitu ya untuk mengecek pemahaman anak. Jadi misalnya
kami memberikan tugas gitu ya, apalagi yang butuh analisis, walaupun misal itu dikerjakan di rumah, di sekolah akan kami cek lagi, walaupun dia jawabannya benar, kalau dia misalnya tidak bisa menjelaskan ulang kan berarti bukan, mungkin dia dibantu ya, walaupun kita tidak tahu dibantu oleh siapa. Kemudian terutama untuk karya-karya yang misalnya karya kreatif, seperti misalnya kami beri tugas membuat puisi kah atau pantun, itu kalau saya pribadi mungkin karena ini ya Mbak, pengalaman mengajar gitu ya, jadi kita kan bisa mengetahui karakter gaya tulisan anak. Jadi misalnya dia membuat puisi yang di luar gaya bahasa dia sehari-hari, tulisan dia seperti apa, itu perlu kami curigai gitu ya. Jadi pernah kejadian kalau di kelas saya itu karena masih kelas 2 dan dia bahasa puisinya, tugasnya di rumah itu kok terlalu kelihatannya tidak mungkin gitu dia yang nulis, itu langsung saya cari aja di internet, ya ada, dan yang saya tegur orang tuanya. Jadi kami komunikasikan bahwa mohon dibantu juga di rumah, kita sama-sama anak ini diajari untuk mandiri dan kreatif gitu, jadi tidak memanfaatkan teknologi untuk seperti plagiat dan lain-lain. Oh iya Bu, berarti pendampingan antara orang tua ini juga penting ya Bu. Selain itu untuk literasi siswa sendiri Bu, mungkin mereka lebih mudah mengakses internet, jadi malas untuk membaca buku-buku yang diberikan dari sekolah, itu gimana ya Bu? Kalau yang kami temui sebenarnya minat bacanya itu ada Mbak. Jadi minat baca anak itu sebenarnya tinggi, apalagi kalau untuk anak yang fase A ya, yang masih kecil itu minat bacanya tinggi. Tapi yang perlu kita perhatikan daya bacanya. Jadi daya bacanya itu ya itu yang tadi Mbak bilang itu, walaupun dia minat baca, tapi dia hanya kuat misalnya berapa lembar atau buku yang tipis. Tapi ketika kita berikan mungkin teks yang panjang yang sudah nggak ada gambarnya, itulah yang mereka nggak tahan untuk membaca lama, itu daya bacanya yang kurang. Kalau minatnya sih masih ada bagus ya. Bahkan kami juga kenalkan ke mereka buku digital. Jadi kalau di kelas saya biasanya bacakan untuk anak-anak itu buku digital lewat layar proyektor. Kemudian orang tuanya di rumah juga kami kirimi tautan-tautan untuk laman-laman buku digital yang gratis. Jadi supaya ada sinkron ya di rumah sama di sekolah. Misalkan mereka kurang punya akses untuk, kan buku orang tua anggap mahal ya. Kadang kan yang menjadikan literasinya kurang tuh itu, buku dianggap mahal. Padahal kan mereka sebenarnya bisa ke perpustakaan daerah gitu ya. Tapi juga waktunya mungkin orang tua belum ada. Nah, solusi yang paling mudah itu memang kami berikan info gitu ya, bahwa ada buku digital gratis nih yang bagus. Jadi nggak harus alasannya nggak punya buku dan lain-lain. Kamu bisa kok baca ini. Biar lebih menarik gitu. Kemudian ini Bu, kan biasanya anak-anak itu kalau sudah main HP, mungkin mereka itu mengakses TikTok atau medsos-medsos yang lainnya yang mungkin konten di dalamnya itu terpapar ada kekerasan yang menyebabkan pembulian itu Bu, terus ada pornografi dan lain sebagainya. Itu menurut Ibu bagaimana solusi untuk menghadapi anak yang sudah seperti itu? Kalau tentunya di sekolah kami sebenarnya ada preventifnya dulu ya Mbak ya. Jadi kami rutin setiap tahun itu ada parenting dengan orang tua dengan tema yang berbeda-beda. Tapi di situ tetap kami menyelipkan pasti tentang teknologi. Misalnya kalau yang tahun lalu kita pernah disiplin positif, pernah juga pendidikan edukasi seksual, pernah juga yang tema yang lain, dan di situ kami selipkan tentang teknologi dan contoh-contoh kasus yang kami temui di kelas. Terus yang kedua, kalau memang tadi seperti itu anak yang terpapar itu tentunya ya selalu kembali satu harus komunikasi kerjasama dengan orang tua, karena kalau kita di sekolah dan di rumah tidak sama gitu ya usahanya, itu nanti hasilnya nggak akan maksimal. Jadi memang beberapa murid kami bahkan di kelas 2 itu sudah pernah, yang di kelas saya ajar ya kelas 2 itu ada juga yang sudah terpapar. Nah, ketika satu anak mengatakan itu gitu ya, karena dia sebenarnya masih polos gitu ya, tapi cerita gitu kan, yang saya lakukan biasanya langsung saya cek satu kelas gitu. Jadi satu-satu saya cek dengan pemahaman mereka ya bahasanya ya, apakah pernah lihat ini yang seperti apa, saya kejar sampai ini, kemudian saya laporkan ke semua orang tua supaya bisa diawasi lagi penggunaan gadgetnya di rumah. Karena kadang ternyata kalau untuk yang anak fase A itu lihat konten pornografi biasanya itu di iklan. Ya kan, ada iklan misalnya pop up di YouTube kah atau di game online. Ya, itu pop up yang gambar-gambar yang berkonten pornografi. Kemudian di TikTok itu atau YouTube Short yang
tidak tersensor lah ya, karena mereka sepertinya itu pakai akun orang tua kan, jadi jarang anak yang pakai family link itu. Jadi anak-anak tuh tidak dikasih YouTube Kids gitu kan, bahkan mereka akses TikTok itu ada juga beberapa yang nggak dibatasi, bahkan mereka ada juga yang bikin video TikTok gitu loh. Jadi punya akun, padahal pasti bikinnya kan pakai email orang tua kan, tapi mereka nanti rekam video sendiri gitu. Jadi memang yang kunci utama itu selain di sekolah, di keluarga. Jadi kita bangun komunikasi sama keluarga supaya ada sinkron gitu loh di sekolah dan di rumah. Ya, Bu. Mungkin di sini ada atau pernah terdapat anak yang sosialnya itu kurang, Bu. Mungkin kalau di rumah bisanya main HP, tapi interaksi dengan temannya atau interaksi dengan orang lain itu kurang. Mungkin Kalau di kelas lain saya kebanyakan mungkin yang itu punya masalah ini ya, bukan dia nggak kurang sosialisasi, tapi mungkin dia ada sesuatu yang membuat temannya kurang nyambung dengan dia gitu ya. Tapi kalau di kelas saya pernah menemui satu anak yang 1 tahun itu kita konseling sama orang tuanya itu berkali-kali gitu. Saya harus ketemu orang tuanya itu berkali-kali karena dia memang kesulitan untuk bergaul dan dia larinya akhirnya ke sosmed gitu. Jadi dia seperti kenalan dengan orang asing di TikTok, kemudian dia kasih nomor HP-nya, kemudian dia chat di Telegram, kemudian dia pernah ketahuan dia cerita ke saya dikirimi foto alat kelamin seperti itu. Itu karena dia memang di real life-nya di kelas itu dia sulit sekali untuk bergaul sama anak lain. Akhirnya dia merasa kalau dia lebih bisa nyambung dengan orang yang dia temui lah di internet itu. Pada dasarnya, teknologi memang memudahkan dalam mengakses beberapa informasi. Namun, jika penggunaan teknologi ini berlebihan di kalangan anak sekolah dasar, maka mereka akan cenderung menghabiskan waktunya dengan hiburan digital saja dan menyebabkan ketidakfokusan dalam proses pembelajaran. Ketika anak sekolah dasar tidak fokus dalam proses pembelajaran, tentu akan menghambat terjadinya komunikasi di dalam kelas. Oleh karena itu, penting bagi siswa sekolah dasar untuk memiliki keseimbangan antara penggunaan teknologi dan pengembangan keterampilan komunikasi. Para orang tua serta bapak, ibu guru juga memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan teknologi agar tidak merugikan perkembangan anak-anaknya. Baik teman-teman, sebenarnya tidak hanya pada anak sekolah dasar juga, tetapi kita semua juga harus bijak dalam menggunakan teknologi seperti media sosial dan lain sebagainya. Pesan untuk adik-adik sekolah dasar harus bisa mengatur waktu antara belajar, bermain, dan menggunakan gadget. Dan untuk para orang tua serta bapak ibu guru itu juga memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan teknologi agar tidak merugikan perkembangan anak-anak. Demikian laporan dari saya, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan membantu kita semua lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Terima kasih, sampai jumpa.